Halo foodies, weekend waktunya manjain perut sama yang lazis kayak pecak nila dan es oyen. Sekalian healing tipis-tipis model receh nih, ya nggak? Yuk! Foodies, lagi weekend gini ikutin aku yuk. Kita main getek air sambil jalan-jalan gak jauh dari Jakarta sebelum kita isi lambung. Kita lagi di Taman Herbal Insani. Iya kan Bu? Yeay! Ayo. OMG, seru banget kan foodies? Udah setahun loh wisata ini jadi kesayangan warga Depok dan sekitarnya. Karena only 35.000 aja udah free main getek air, renang, dan playground. Bisa main sepeda air sambil kasih makan rusa, naik bebek-bebekan, main becak mini, berkuda, pokoknya banyak deh foodies. Gimana kalau untuk urusan perut nih? Aman dong, ada warung khas Nusantara yang harganya tuh receh aja. Mulai dari 10 ribuan foodies. Widih, gak heran ya kalau ramai terus nih. Gimana Ibu, enak? Tuh, di sini kita udah ada pecak nila. Ini di sini spesialnya tuh pecak nila tuh. Dia crispy, terus dia medok banget tuh sambelnya. Habis itu dia jahenya, wangi banget. Habis itu di sini bukan cuman ikannya doang, nggak lengkap kalau nggak ada sayurnya. Ada cakangkungnya yang bener-bener enak banget. Ini wangi banget. Wah, menggoda banget. Kebayangkan abis capek main, balikin tenaganya pakai yang lazis-lazis kayak begini. Apalagi di sini tuh ikannya pakai nila merah foodies yang dagingnya lebih manis dan juga kriuk pas digoreng. Dipadu sama segernya sambal pecak yang dominan jahe, cabai, bawang, dan juga sedikit kencur. Wih, pecah guys! Wangi banget. Gitu masuk mulut, langsung nendang banget. Enak banget foodies. Yang suka pecak nila, mesti cobain. Wah. Jadi dia rasa pecaknya itu seger dan dia agak sedikit manis foodies. Jadi nggak cuma pedas doang, tapi dia gurih manis. Lengkap banget deh, pokoknya mantap. Ini kita tambahin pakai kangkungnya, tuh lihat kangkungnya seger gini, masih ijo-ijo. Tancap foodies. Siang-siang makan begini di sini mantep banget. Enak ya ibu-ibu semua? Buat yang mau ngemil aja bisa juga kok di sini. Ada serabi solo nangka dan serabi solo coklat keju plus es oyen yang segar. Oke, kita takis serabi nangkanya yuk. Habis makan yang berat-berat, makan ini jadi wah pas banget balance. Dia manis, tapi dia teksturnya lembut banget. Ditambah ada nangkanya jadi wangi seger-seger. Ya, serabinya tuh sengaja dimasak setengah matang gitu foodies, biar tengah-tengah itu lumer banget pas masuk mulut. Mantep ya. Widih, lazisnya no play nih. Iya, ibu ambil satu dong. Boleh. Tuh foodies, empuk banget adonannya. Ibu, kita tancap bareng-bareng. Hihi, serabi ini receh banget loh. Seporsi 15.000 udah dapat 4 pieces serabi. Nah, yang lumer-lumer, sekarang kita tutup yuk sama yang seger-seger nih foodies. Harganya 25.000 aja yes yang ini. Buah-buahannya seger, terus ada kelapanya juga. Dan ini nggak terlalu manis, jadi cocok banget buat hidangan penutup abis makan kenyang di sini. Cus datang ke Taman Herbal Insani di Depok yuk buat seru-seruan ala makan receh. Weekend kayak begini kalau bisa sih datangnya dari jam 8 pagi tuh foodies. Biar kamu kebagian tempat kalau mau piknik ala-ala. Karena biasanya ada sampai 10.000 pengunjung setiap weekend. Wow, ampun. Mau tahu lebih lanjutnya kalian scan barcode di bawah ini ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini dia foodies, rujak strawberry.
Hamparan kebun bunga dan pemandangan hijau sejauh mata memandang. Wah, tahu aja nih yang dibutuhin akhir pekan. Healingnya berasa banget ya foodies. Foodies ada yang bisa nebak nggak? Nita lagi di mana nih? Foodies, aku sekarang lagi bareng sama bestie aku. Kita lagi ada di Bukit Strawberry. Ini tuh taman bunganya mereka. Nih, lihat foodies, keren banget. Di sini kita bisa panen stroberi sepuasnya foodies. Seru bingits nih buat mama-mama dan juniornya. Abis petik tinggal timbang deh. Per onsnya cuma 20.000 aja buat stroberi gemoy yang super segar. Cakep. Foodies, yeay! Akhirnya kita udah petik sebanyak ini ya, Vel. Banyak banget dan gede-gede banget, seger banget, lihat foodies. Ini kira-kira kita mau nyambal apa ya, Bu? Ini kok katanya pakai stroberi? Ya, mau bikin sambal gami stroberi. Sambal gami stroberi. Hah, aku baru dengar loh, Bu. Sesuai namanya, sambal gami stroberi. Basicnya adalah sambal terasi yang ditambahkan stroberi sebagai pengganti tomat. Stroberinya nggak usah dipotong-potong ya foodies, langsung aja nih dimasukin bulat-bulat. Habis itu tinggal diulek deh. Karena jadul, masaknya pun masih menggunakan hawu alias tungku berbahan bakar kayu. Katanya sih aroma smoky-nya bikin masakan makin nikmat. Percaya deh. Ini dia foodies, sambal stroberi ya. Bu, namanya sambal apa? Sambal gami stroberi. Sambal gami stroberinya udah jadi. Wah, wangi banget foodies. Tuh. Nah, ini dia nih lauk buat lawan sambal stroberinya foodies, ayam panggang goyang. Dinamakan ayam panggang goyang ini karena setelah bumbunya dicelup manja, masaknya kudu digoyang-goyang gitu tuh foodies. Lucu ya? Nasi liwet teri pete bikin makin sempurna nih guys. Duh, ini dia sih definisi surga banget ya pas weekend. Well, wow. Ayamnya, dia ada sedikit kayak pedas sedikit. Terus bau-bau smoky-nya juga karena kan ini dibakar gitu kan. Ini empuk lagi. Ayamnya empuk ya? Jarang sih kayak gitu. Bener. Sama pakai sambal stroberi yang suka kayak gitu. Sambal stroberinya emang bikin penasaran nih foodies, apa iya bakalan cocok sama ayamnya? Jadi foodies tadi kan pas lagi proses pemasakannya itu ada terasi dan juga stroberinya kan. Ini aku bisa ngerasain bau terasi itu bener-bener masih kayak berasa banget. Dan si stroberinya ini menurutku dia itu kan karena ada asam-asamnya. Jadi kayak sedikit penggantinya tomat sih. Nggak afdol dong ya habis makan gak ada yang segar-segar. Nah yang pasti tetap harus pakai stroberi. Iya dong. Stroberi rujak aku baru pertama kali sih makan. Dan rasanya asam seger, tapi bukan asam yang ketut ya. Cocok banget ya buat rujak. Definisi asam, manis, dan seger jadi satu. Nggak nyangka kan stroberi ternyata cocok buat segala jenis makanan. Gimana? Cocok nggak nih rekomendasi makan receh buat liburan keluarga? Lokasinya nggak jauh kok dari Jakarta foodies, tapi suasananya itu benar-benar bikin pikiran dan badan healing abis. Paket wisatanya juga cocok banget buat kantong tanggal tanggung bulan. Mulai dari Rp35.000 aja. Wih, mantep yes. Cobain yuk. Happy weekend. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi yuk. Ulala, ini dia nih foodies, obat cuaca panas paling mujarab. Yap, es krim.
Tapi yang satu ini bukan sembarang es krim, soalnya dibuat pakai buah dan gula asli. Udah gitu disajikannya di dalam batok kelapa. Istimewa banget sih tampilannya. Gimana nih ya soal rasa? Kok, ini bedanya apa? Es krimnya ini sama es krim yang ada di seluruh Indonesia ini? Oh pasti beda karena es krim saya menggunakan buah asli, tanpa pengawet, tanpa warna, tanpa esen. Terus enak? Pasti. Serius nih? Iya dong, Kalau nggak enak, nggak usah bayar. kalau nggak enak gak usah bayar? Iya. Awas aja kalau nggak enak kan lumayan kita makan gratis ya Budisnya. Ya udah, aku mau cobain ini kok. Yes, ini tuh bukan es krim pabrikan, tapi dibuat dengan cara dan juga resep tradisional Pontianak Foodies. Walau ada berbagai rasa, tapi warnanya tetap natural sesuai warna asli bahan dasarnya. Ada ketan hitam, coklat, vanila, cempedak, durian, nangka, alpukat, dan stroberi. Yuk, dipilih. Wow banget Budis ini. Jujur ya, rasa stroberinya itu berasa seger banget gitu Budis. Kayak bener-bener kalian itu lagi masukin stroberi dingin ke dalam mulut kalian. Ibaratnya stroberi yang tadinya kalian masukin kulkas, itu kayak gitu rasanya. Jadi bener-bener rasa stroberinya itu bener-bener masih yang fresh banget gitu, seger, asam, manis gitu jadi satu. Karena terbuat dari buah asli, makanya itu teksturnya bukan yang halus gitu Foodies, grenjel gitu. Nggak cuma bikin kaya rasa, tapi juga kaya akan tekstur. Asik kan? Seger buahnya itu berasa. Tuh kalian bisa lihat ya, ada kayak strawberry chungnya gitu, ya. Strawberry daging stroberinya itu masih ada banget. Wow, rasa alpukatnya nih Foodies. Bener-bener berasa banget. Begitu masuk tuh creamy, alpukatnya itu berasa. Manisnya pas, yang pasti ya. Aroma alpukatnya itu. Sama kayak tadi aroma stroberi yang seger itu keluar banget. Langsung di batok kayak ini bakalan plus-plus loh sama toppingnya juga nih. Ada kacang merah, jelly, dan juga cincau. Nggak cuma biar estetik Foodies, tapi beneran bisa dikerok deh tuh daging-daging kelapa yang pada nempel. Tahan dulu Foodies, dari Pontianak Stew kita lanjut ke Singkawang. Ada rujak ebi yang katanya semeriwing banget nih. Gak cuma tambahan kacang mede yang bikin bumbunya lebih gurih, creamy, serta wangi, penggunaan terasi yang diimpor dari Kalimantan Barat langsung sukses kasih keunikan rasa tersendiri. Aduh, ini bener-bener rujak Singkawang ini tipikal rujak yang aku suka. Kenapa? Jadi ternyata selain di bumbunya ini memang udah ada terasinya sendiri, ditambah dia ada ebinya itu bikin sensasi rasa gurihnya itu lebih berasa, aroma ebinya itu bikin makin semangat makan. Terus juga dia memang sengaja dibejek-bejek kayak gini agak-agak kasar teksturnya. Karena apa? Begitu masuk mulut, jadi ada gigitannya. Ada gigitan dari buahnya, ada gigitan juga dari kacangnya Foodies. Lazis. Gurih, asin, manis, asam, pedas semuanya tumplek jadi satu. Auto meremelek gak sih tuh? Nah, karena pemilihan buahnya juga lebih ke buah-buahan muda gitu nih Foodies. Ada mangga, jambu, nanas, bengkoang, serta kedondong. Buahnya juga seger banget gitu Foodies. Begitu masuk ke mulut ini benar-benar bikin kita lebih refresh gitu. Kayaknya Isan emang harus bayar ya Foodies. Nagih banget dong nih. Apalagi pas cuaca terik dan juga roman-romannya mulai ngantuk. Nyembilin rujak ebi sama es krim kelapanya sih auto semangat lagi kita. Definisi wajib icip karena terbukti lazis. Gimana? Mau cobain langsung? Yuk mampirin deh tuh Foodies ke warung es krim Uncle Ray yang ada di Bilangan Gading Serpong, Tangerang Selatan. Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan ya Foodies. Buat aku yang lidah suka pedas, ini lumayan pedas loh.
Foodies, kita lagi mau ke Pineng. Wah, naik kapal feri. Ini jarak tempuhnya sekitar 20 sampai 30 menit katanya. Tapi view-nya bagus sih. Sejauh mata memandang, lautan menuju ke Pineng. Dari daratan Malaysia menuju Pulau Penang sih sebetulnya sudah ada jembatan penyeberangan ya foodies, tapi waktu tempuhnya sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kalau mau lebih hemat waktu dan juga ongkos, naik kapal feri udah paling bener sih. Tarifnya cuma RM2 atau sekitar Rp9.000 aja. Nah, murah kan? Pilihannya kalau misalkan ke sini bisa di bagian depan, ngeliat view langsung. Nah, baru dari sebelah sini. Tapi juga bisa masuk ke bagian dalam, duduknya yang ada AC-nya. Lebih nyaman. Nah, kita lihat ya. Nah, ini wah, di bagian dalamnya sangat-sangat nyaman foodies. Naik kapal feri ini tuh nyaman banget loh. Kapalnya bersih dan tempat duduknya juga banyak foodies. Bisa jadi alternatif kalau foodies mau ke Pulau Penang ala-ala backpackers gitu. Seru kan? Nyampe di Pulau Penang, cus langsung berburu yang lazis-lazis. Ini dia nih foodies, Ali nasi lemak daun pisang. Sesuai namanya, nasi lemak dibungkus dengan cinta. Maksudnya daun pisang yang wanginya semerbak kemana-mana. Wah, foodies. Lihat. Di belakang aku, ini lagi-lagi mendapatkan info ya, ada tempat sarapan breakfast andalannya warga lokal ya. Jadi sini banyak banget tempat breakfast yang rame dan jadi andalan warga lokal. Ini salah satunya, namanya adalah nasi lemak Ali. Tuh, lantai foodies. Nasi dan lauknya dibungkus pas masih anget-angetnya nih guys. Pelanggan bisa lihat langsung juga loh proses kukus nasinya. Jadi beneran terjamin masih fresh, cakep. Total ada 6 jenis lauk yang bisa dipilih, tapi bestsellernya sih lauk bilih telur dan sotong. Harga per porsi nasi lemak bungkus daun ini cuma RM3 guys, atau sekitar Rp13.000. Biasanya sih satu bungkus aja tuh kurang, ya kan Bang Pin? Wih, udah aku beli. Ada 3 jenis, tapi yang aku suka ya, ini walaupun rame ya dan penuh nih antriannya, tapi cepat loh pelayanannya. Nggak nyampe 5 menit aku udah mendapatkan 3 bungkus nasi lemak. Kita cobain yuk. Kedai Ali Nasi Lemak ini udah jualan selama 20 tahun foodies dan sampai sekarang jadi salah satu menu sarapan andalannya para warlock. Nih foodies, aku mau ngasih ke kalian supaya foodies bisa lihat penampilannya. Tuh, wah cantik sih. Jadi telur bilis adalah nasi dikasih telur rebus dan ada ikan bilis ya. Ikan bilis itu ikan kecil-kecil kayak gini nih, kayak ikan asin ya kalau bisa dibilang tuh, ya kan? Dan dikasih bumbu rempah atau saus yang warna merah. Yuk kita cobain yuk. Buat aku yang lidah suka pedas, ini lumayan pedas loh. Pedasnya langsung lumayan degrak. Nasinya udah berbumbu ya, gurih. Kayaknya dia pakai santan ya. Hampir sama kayak nasi uduk memang. Terus nasinya tuh pulen, walaupun dia nggak lengket tapi pulen, bersih makan jadi dia enak. Sambal tumis ini dimasak berjam-jam sampai berminyak dan juga keluar karamelnya gitu. Jadi nggak cuma pedas, tapi tetap ada sensasi manis dan juga gurihnya. Mantap! Kita ambil. Namanya makanan, kalau masih hangat itu jauh lebih nikmat. Cuminya kenyal-kenyal, nggak bau amis. Makin diaduk begini makin enak nih. Best. Nasi lemak ini terbuat dari beras yang diberi tambahan santan segar, daun pandan, dan juga serai.
Sejak dulu nasi lemak tuh memang dikenal sebagai menu sarapan sederhana, kayak mirip-mirip menu nasi uduk buat sarapan di Indonesia. Kalau lagi makan ini paling enak. Waduh, ada gorengan bakwan pedis. Teman terbaik nasi lemak pakai gorengan bakwan, ada udangnya lagi. Wow. Duh, ini sih duet maut yang nggak bisa dipisahin lah ya. Nasi lemak pakai gorengan guys, bubul, lazis. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wah, bakwan. Dan turis yang datang ke Penang, secara vibes jadulnya tuh berasa banget. Nah, kalau cari tempat makan yang suasananya ala tempo dulu, bisa ke Kopitiam 7 pagi ini nih foodies. Sesuai namanya, kedai ini bukannya dari jam 7 pagi. Termasuk salah satu tempat makan legend loh di Penang. Kopitiam 7 pagi ini sudah beroperasi sejak tahun 80. Wow, mantep banget nih foodies, udah hampir 50 tahun nih. Menunya juga macam-macam loh, perpaduan makanan ala Melayu dengan Chinese food. Menu andalan di sini ada mie kari Penang yang tampilannya mirip-mirip kayak laksa gitu foodies. Mantep banget nih, smells good. Dari aromanya aja udah menggoda banget sih. Apalagi ada topping bakso, ikan dan juga tahu yang bakalan bikin makin kenyang. Dia creamy, gurih, asin, sedikit pedas. Tuh, ada togenya juga. Wah, mantap sih. Dia pakai mie kuning, dapat tahu. Kayak tahunya bagus nih. Dia karena dimasukin ke dalam kuah begini, jadi kuahnya tuh udah keinfuse sama kuah karinya. Dia pakai sambal ebi kayaknya deh. Ada sambal ebinya. Jadi pas dimakan tuh ada kayak wangi-wangi ebi. Nikmat. Selain jadi andalan warlock, wisatawan juga banyak banget yang sarapan di sini loh foodies. Lokasinya emang strategis sih. Jadi sebelum keliling kota Georgetown, pada isi bahan bakar dulu di Kopitiam 7 pagi. Untuk dessertnya foodies, ini ada roti panggang serikaya dikasih butter. Unik banget karena ada rasa asin, gurih dari butternya, sama manis dari sensasi makan serikayanya. Habis makan yang pedas, creamy, gurih, di closingnya pakai roti serikaya butter, mantap. Kopitiam berasal dari bahasa Melayu kopi dan bahasa Hokkien tiam yang artinya kedai. Jadi Kopitiam tuh artinya kedai kopi foodies. Zaman dulu ada kebiasaan nih buat masyarakat berkumpul di kedai kopi sebelum bekerja. Nah dari situlah menu-menu di kedai kopi berkembang jadi perpaduan dua etnis yang berbeda tapi tetap lazis. Jadi kalau misalnya foodies ke Pineng, wajib datang sarapan ke Kopitiam 7 pagi. Nikmat. Komplit makanannya. Untuk detail alamat dan juga jam bukanya langsung scan barcode yang di bawah sini ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Enak juga foodies. Ini tempat syutingnya 3 Idiot foodies.
ada di Leh Ladakh, India, foodies. Foodies, ini bukan di Swiss atau negara Eropa lainnya loh ya, tapi di Ladakh, India bagian utara yang berada di kaki Gunung Himalaya. Cakep banget ya. Foodies, kalau foodies nonton film India nih, Three Idiot pasti tahu tempat ini. Ini tempat syutingnya Three Idiot, foodies. Ada di Leh Ladakh, India, foodies. Cakep banget, indah banget, foodies, pemandangannya. Nah, karena saya habis muter-muter nih, capek banget, haus banget, gimana kalau kita langsung cari makan, kawan? By the way, jangan salah ya foodies, ini tuh bukan laut, tapi Pengong Lake atau Danau Pengong yang katanya si airnya tuh asin, foodies. Danau ini tuh membentang di wilayah dua negara, yakni India dan Tiongkok atau China. Wah, keren ya. Karena berada di ketinggian 4.350 meter di atas permukaan laut, so di sini tuh dingin banget, foodies. Foodies, makan di sini tuh konsepnya buffet ya atau prasmanan. Jadi self service dan juga milih sendiri secara makanannya. Wah, bahagia dong ya si Adeo ini bisa makan banyak, foodies. Ini dia supnya sup bening kayak gitu, foodies, tapi dia agak kental kayak gitu. Dia rasanya gurih. Cuman kalau anget ini pasti enak banget sih. Isiannya meriang banget, foodies. Jadi ada wortel, terus ada kol, ini potong-potong kecil-kecil kayak gitu, terus dikasih bumbu itu ada black peppernya juga kayak gitu, rasanya asin-asin gurih kayak gitu. Foodies, ngomong-ngomong restoran ini tuh namanya Pengong Leisure Restaurant. Ada resort atau penginapannya juga yang view-nya tuh ajib banget, foodies. Langsung menghadap ke Pengong Lake. Sekarang kita cobain yang namanya cheese masalanya, yeah. Cobain cheese masalanya, foodies. Coba ini gurih banget. Ini enak banget. Ini rasanya gurih, pedas, foodies. Ini juara ya. Ini juara. Cheese masala itu krim sup khas India yang terbuat dari kari tomat dengan isian keju atau panir terus ditambahin bumbu masala gitu, foodies. Krimnya kental, aromanya juga kuat, rasanya tuh gurih sedikit manis. Wajar deh jadi favoritnya para vegetarian di India. Oke, foodies, kita lanjut. Kita cobain yuk mix vegetablesnya. Ini ada kentang, ada kacang arab, ada bangkol. Ini banyak kan ini. Rasanya pedas, asin. Fix buat foodies si paling traveling nih dan si paling adventure, asik. Ladakh ini adalah salah satu tempat kayaknya yang wajib banget buat dikunjungin. Secantik itu and selazis itu kulinernya. Wah, luar biasa ya. Jangan lupa foodies terus hasilkan makan receh. Karena yang jadi makan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak receh. Saya lagi adu skill kocokan nih sama Mas Kelvin. Iya. Di Tambuah Malimpa. Ya. Nih pertanyaannya nih, kita udah 15-20 menit nih. Udah Mas. lebih. Nah, tujuannya buat apa? Ini tangan udah mulai pegel nih. Buat dikentelin. Kita harus make sure kalau ini kental, baru dia rasanya enak. Nah, pertanyaannya kenapa nggak pakai mixer aja? Kenapa harus manual gitu Beda loh, Mas? dong. Kita Kenapa? ada ciri khasnya di sini. Wadidaw, teh talua jadul emang mantul ya, tapi bikinnya kudu usaha pol nih, foodies. Nah, kalau udah cukup dikocoknya, itu tandanya si kocokan telur ini nggak bisa tumpah. Oke, kita tes ya. Boleh ya? Satu, Oke, dua, satu, tiga. dua, tiga. Oh my god, bener lagi nggak tumpah. Wah. Nah, Mas Kelvin, saya mau nanya juga. Kalau misalnya ada orderan 100 gelas, jadi kocokannya 100 gelas Iya gitu? harus pakai tangan. Wow, Lihat tangan saya.
Oh iya bener. Beda sebelah. Lihat tuh. Saya baru sebentar aja udah langsung keluar urat-uratnya. Teh talua di sini resepnya asli racikan perpaduan daerah Kabang Jahe dan juga Pariaman foodies. Sumatera Pride lah ya pokoknya, pantas rasanya otentik. Kita cobain ya sekarang. Rasa telurnya berasa banget ya, creamy banget. Terus ditambah emang tadi tambahan bubuknya itu menambah citra rasa yang ada pahitnya sedikit. Ditambah teh, ada rasa coklatnya juga. Pokoknya lengkap rasanya. Ini tuh racikannya bikin rasanya kayak jadi akur gitu ya foodies. Lazis. Walaupun kental manisnya banyak, tapi rasanya tetap balance loh. Soalnya ada campuran teh dan juga bubuk coklat di atasnya. Dan yang paling penting, ini tuh nggak amis loh foodies. Cakep ya. Di sini juga ada lontong sayurnya. Nah, yang menjadi ciri khas, salah satu makanan ciri khas Padang, lontong sayur. Dan juga ada canenya nih foodies ya. Tuh, cane keju coklat. Oke deh, kalau kamu mau cobain juga boleh. Tapi kira-kira kemana nih Vin? Spill dong lokasinya. Nah foodies, buat kalian yang penasaran bisa langsung datang ke Tabu Amalimpa, Jalan Bendaraya, buka dari jam 7 pagi sampai setengah 2 pagi. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies yang legendaris dari kota Malang nih, orem-orem. Menu legend yang nyarinya susah-susah gampang karena yang jualan udah tinggal dikit. Salah satunya orem-orem Haji Abdul Manan yang masih bertahan sejak tahun 1967. Yang juara, orem-orem disandingin sama ketupat yang super gede. Beuh, ngenyangin gak sih? Harganya cuma 10.000 aja. Foodies, tuh lihat dong, gede banget ya ketupatnya ya. Ini udah satu muka aku nih Foodies tuh kan, udah kayak berasa telur dinosaurus. Mana sih? Bah. Aduh Pak nih. Wow, ini berat banget nih, mungkin kayaknya lebih dari 2 kilo juga deh kayaknya. Dan ini ketupatnya saya nggak makan segitu, tapi saya makannya ini dia nih, orem. Tapi itu sangat sedikit banget. Ketupat super gede ini masaknya no play-play loh, dikukus sampai 15 jam. Tujuannya biar teksturnya pas, nggak lembek banget dan nggak keras-keras amat. Jadi pas disantap makin nikmat foodies. Empuk, di saking empuknya itu emas masuk mulut, nggak usah effort ngunyah karena langsung mencar gitu loh, langsung cair. Foodies for your info nih ya, sejarah orem-orem Malang itu mulai pas zaman penjajahan Jepang loh. Waktu itu bahan makanan susah dapetnya dan harganya pun mahal banget. Makanya masyarakat Malang ngide nih bikin masakan simpel yang enak dan ngenyangin seperti ini.
Foodies dari dulu sampai sekarang masih eksis ya karena orem-orem itu rasanya comforting banget, bikin nyaman. Apalagi harganya receh aja nih Foodies. Ya beneran 10.000 doang. Top deh ya. So tunggu apa lagi? Ya gaseng dong, cobain Foodies biar kamu nggak penasaran. Orem-orem Haji Abdul Manan ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Cus datengin skeh. Foodies, langsung aja kalau mau makan di sini orem-orem Pak Haji Abdul Manan adanya di Jalan Irian Jaya nomor 4. Ini sekitaran Pasar Lowak apa tadi Pak? Pasar Lowak Tomboran. Harganya 10 ribuan aja. Makan receh, menu receh tapi rasa enggak receh.